great people, jangan pernah bosan ya untuk belajar akuntansi. Memang gak mudah, tapi juga gak sulit kok selagi kita mau terus berupaya untuk belajar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengendalian internal. Apa itu pengendalian internal? Pengendalian internal adalah suatu sistem dan prosedur dari sebuah perusahaan untuk melindungi aset-aset di dalam perusahaan. Hal ini juga digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan tujuan dari pengendalian internal, maka jenis pengendalian internal ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengendalian internal akuntansi. Yang kedua, pengendalian internal administrasi. Yuk kita kenali apa sih pengendalian internal akuntansi dan pengendalian internal administrasi tersebut. Pengendalian internal akuntansi yang dikendalikan dalam pengendalian internal akuntansi ini meliputi keandalan data, persetujuan, pemisahan fungsi operasional, pencatatan, pengawasan, serta pengawasan aset perusahaan. Sedangkan bagaimana dengan pengendalian internal administrasi? Pengendalian internal administrasi dalam pengendaliannya tentu saja akan terkait dengan administrasi. Ada beberapa hal yang meliputi seperti efisiensi usaha, analisis resiko, kebijakan direksi, manajemen sumber daya, dan pengendalian mutu. Sedangkan berdasarkan manfaatnya, ada beberapa jenis pengendalian internal yang mana dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pengendalian preventif. Apa itu pengendalian preventif? Pengendalian preventif adalah pengendalian yang digunakan untuk mencegah kesalahan yang terjadi. Dalam hal ini, secara otomatis akan dilakukan pengecekan yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan. Yang kedua, pengendalian detektif. Seperti apa sih pengendalian detektif? Pengendalian detektif yaitu adalah pengendalian yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam memasukkan data. Yang ketiga, pengendalian korektif. Pengendalian korektif digunakan untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Pengendalian ini juga dirancang untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang terdeteksi. Nah, sekarang mari kita mengenali tujuan pengendalian internal secara detail. Berikut adalah beberapa tujuan dari pengendalian internal dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai kebijakan yang telah berlaku seperti yang disampaikan pada awal video tadi. Yang kedua, untuk menjaga aset atau keuangan dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan dari perusahaan yang sebelumnya telah ditetapkan. Yang keempat, untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat. Yang kelima, untuk mencegah kerugian yang terjadi pada sumber daya perusahaan. Yang keenam, untuk memastikan sudah dipatuhinya kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Yang ketujuh, untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional. Demikian, jika ada komen atau pertanyaan silahkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.